Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, selamat malam. Halo teman-teman yang sekarang sudah bergabung di virtual room #sharing solusi ini. Selamat malam, selamat bergabung. Oke, perkenalkan saya Vivit Kavi dan juga rekan saya. Saya Vena Anissa, kami berdua dari V&V Communication. Dan kita berdua ini adanya di lain benua, jadi saya ada di Indonesia, sementara Vivit Kavi ada di Amerika. Jadi ini memang internasional ya. Sekarang saya sedang berada di Washington DC dan kondisinya sama seperti di Indonesia, kita masih work from home, masih di rumah aja. Kalau mau nanya tentang update dari sini apa, tadi malam nih pas malam minggu di sini kemarin baru diadakan rally, ada demo. Jadi turun ke jalanan di negara bagian Maryland dan mereka demo itu minta agar governornya itu segera membuka ekonomi, meminta agar segala izin itu diperbolehkan lagi untuk berbisnis dan juga terutama buat restoran and small businesses begitu. Tapi lucunya demonya dari mobil gitu, hanya dengan gitu. Menjaga social dan juga physical distancing-nya masih dijaga ya. Benar sekali, karena itu yang paling esensial. Jadi demo dari mobil begitu. Pada malam hari ini sessionnya adalah judulnya itu adalah bahagia dengan komunikasi. Sepertinya ini menjanjikan ya. Apakah setelah mendengarkan session ini kita semua akan bahagia? Oke, mungkin tidak segitunya karena tidak ada sebetulnya magic potion atau juga cara jitu untuk bahagia yang instan. Nah, yang akan kita mencoba untuk saling belajar bersama pada malam hari ini adalah jika kita memutuskan untuk bahagia, komunikasi yang baik adalah salah satu cara untuk menuju kebahagiaan tersebut. Saya akan memberikan sedikit cerita sih sebetulnya ya yang saya alami. Mungkin juga ini dialami juga oleh teman-teman semua. Jadi ketika di minggu pertama kita harus di rumah saja, itu sepertinya semuanya sangat overwhelming, sangat banyak sekali kekhawatiran, sangat banyak sekali pertanyaan yang tidak bisa terjawab. Apalagi kalau saya keadaannya terus terang ini sedikit curhat ya, keadaannya tiba-tiba suami juga memang ada di Singapura, tidak bisa berkumpul bersama, sehingga saya bersama dua anak saya lah, akhirnya kita bertiga di rumah. Anak saya itu ada yang remaja, ada yang kelas 5 SD. Dalam minggu pertama, itu komunikasi kita terus terang saja itu kacau. Singkat cerita, dalam keadaan yang begitu tegang gitu ya, saya sebagai ibu di rumah, kemudian anak-anak tuh nggak mau diatur, suatu hari saya marah, kemudian meninggikan suara, saya bilang gitu ya, kalian itu nggak tahu ya, kalau mami ini sedang pusing, bla 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 bla, seperti itu. Terus mereka terdiam. Saya pikir setelah itu, wah ngerti nih anak-anak dimarahin, memang sekali-sekali harus dimarahin kayaknya. Mereka terdiam, saya pikir keesokan harinya akan berjalan dengan lancar. Ternyata kebalikannya. Keesokan harinya, semua protes, semua marah, semua frustasi kembali mereka ungkapkan di meja makan. Sesaat saya merasa bahwa, wah, sepertinya kok saya jadi ibu yang tidak baik ya, gitu. Tapi ada sebuah kata dari anak pertama saya yang begitu menancap di hati saya waktu itu. Dia bilang, Mommy, is it really worth it that you are yelling at us? You actually plant a seed for our future. Jadi anak saya itu memang agak dewasa ya untuk umurnya ya, si Valdin. Terus kemudian saya tiba-tiba berpikir, oh iya ya, di masa kita sekarang ada di rumah ini, bukankah adalah masa yang nantinya akan selalu dikenang dalam kehidupan kita semua, dan ini akan terus diulang-ulang ceritanya gitu kan, waktu itu ketika kita tinggal di rumah aja dan sebagainya. Ini mengingatkan saya sebagai ternyata selama ini ketika saya berkomunikasi, komunikasi itu sejauh apapun kita berkata bahwa kita sudah ahli dalam komunikasi, memang ada yang harus disiapkan. Seperti ilmu yang lain juga, komunikasi itu memang sesuatu yang harus dilatih terus, secara sadar kita terapkan, kalau tidak, ambiar semuanya. Saya jadi ingat sebuah cerita juga, waktu itu
ketika saya tinggal di Bandung bersama ibu saya, anak saya lagi main piano yang kecil. Kemudian saya lagi duduk dengan bekerja di laptop. Kemudian anak saya di sana marah-marah karena dia kesal karena tidak bisa main pianonya. Mami, aku mau berhenti aja main pianonya, dia bilang gitu. Terus saya dari masih di meja, masih di laptop, saya bilang janganlah, masih ngetik nih ya, janganlah, kan kamu kan baru belajar, ayo jangan give up. Gitu. Diulang-ulang sampai 3 kali dan saya masih terus memberikan pernyataan yang sama, janganlah sayang, ayo latihan lagi sambil saya mengetik. Kemudian tiba-tiba dia marah, gini, cereng gitu pianonya, aku tidak akan lagi main piano seumur hidup aku. Terus saya berpikir, hey, ada yang salah apa gitu kan ya? Karena saya pikir saya tadi membujuknya baik-baik. Tiba-tiba ibu saya keluar dari kamar, didekatkan, dia mendekat ke anak saya, dipegang bahunya, dia elus-elus, sayang, yuk main pianonya sama Nini. Kemudian dia mengarahkan anak saya ke piano. Kemudian, yuk gimana sih caranya kalau mencatut piano itu seperti apa? Tanpa saya sadari, tiba-tiba anak saya bermain piano lagi, dan setelah saya sadar bahwa ini sebuah cerminan yang seharusnya saya lakukan secara sadar, tetapi saya lupa waktu itu. Itulah yang disebut dengan komunikasi dengan empati, empathic communication. Ketika kita berkomunikasi, kita sebetulnya bukan ingin menyampaikan apa message atau konten atau yang ingin kita katakan, tetapi kita ingin mencapai sebuah respons yang baik. Sebetulnya empathic communication itu juga bisa dikatakan sebagai bagaimana caranya kita berkomunikasi bukan hanya dari bicara saja, tetapi juga bisa merasakan dengan hati, dikombinasikan semua, sehingga yang keluar adalah ketulusan dan juga koneksi untuk lawan bicara kita. Caranya langsung 3, karena ini ada life hacks, kita langsung aja caranya. Yang pertama itu adalah mengerti dengan mendengar. Berapa kali kita mendengar, tetapi bukan mendengar untuk mengerti. Kita mendengar untuk membalas. Nggak kelar-kelar kalau kayak gitu. Karena kalau kita mendengar untuk membalas, akhirnya kita tidak mengerti. Dengan kita memberikan perhatian dengan cara mendengar, orang itu yang paling pertama akan merasa dihargai. Penghargaan atas lawan bicara membuat sesuatu timbul, yaitu percaya. Percaya merasa dihargai. Yang kedua adalah menghubungkan. Menghubungkan itu artinya, oke, jika saya sudah mendengar dia, kemudian saya sudah mengerti dia bagaimana, akan saya hubungkan secara sadar dengan bagaimana cara saya berkomunikasi. Ketika saya menjadi international broadcaster dan juga multimedia journalist di VOA di Washington DC selama 15 tahun, saya mewawancara orang itu setiap harinya 2 setidaknya. Jadi dihitung 15 tahun kali 2 orang gitu ya, berapa orang tuh saya wawancara ya. Kadang-kadang saya nggak ngerti apa yang orang itu lakukan, tetapi ketika saya harus mewawancara dia harus terbuka. Untuk membukanya, yang pertama saya lakukan sebelum mewawancara adalah saya telepon dia dulu dan saya dengarkan apa yang ingin dia katakan. Sehingga dia mengerti bahwa I'm here to listen, I'm here to guide, I'm not here to judge. Gitu. Jadi yang kedua menghubungkan. Tadi yang pertama ya mengerti dengan mendengarkan, yang kedua menghubungkan. Yang ketiga adalah mengakomodasi. Kembali ke pernyataan anak saya, ketika dia akhirnya menghantam saya dengan perkataan, Mommy, apakah pantas seorang ibu kemudian harus berteriak-teriak seperti itu, padahal ada bibit yang sedang Mommy itu tanamkan sekarang untuk masa depan. Tiba-tiba saya terhenyak, kemudian terdiam sesaat, wah, selama ini ternyata saya tidak berkomunikasi dengan cara berempati. Akhirnya saya tanya kepada dia, sebaiknya Mommy seperti apa sih kalau berkomunikasi dengan kamu? Mengakomodir untuk berkomunikasi dengan cara yang dia bisa terima. Mengakomodir itu berarti bagaimana caranya, di mana tempatnya, stylenya seperti apa. Anak saya bilang sama saya bahwa seharusnya Mommy kalau nggak suka, ketok aja kamar aku, masuk ke kamar dan ajak aku bicara. Terus saya berpikir, loh, aku pikir kamu teenager, kamu nggak suka kalau Mommy masuk ke kamar kamu. Assumption. Jadi dalam komunikasi, assumption is very dangerous. Itu adalah sangat berbahaya. Sekarang kalau anak-anak saya tidak menurut, saya ketok kamarnya, saya masuk, kita ngomong yuk gitu. Setelah saya ngomong gitu, apakah selesai? Oh tidak. Berikutnya mereka tentunya masih protes-protes, namanya anak kan. Tapi kemudian
akhirnya tanya, apalagi sih supaya kita itu hidup kita sampai akhir tahun di rumah aja bisa lancar. Dia bilang, pokoknya Mami kasih aja aku makanan dari pagi sampai siang. Nantinya itu pokoknya lancar. Aku akomodir itu. At the end of the day, apakah kita harus terus mengikuti orang lain supaya kita bisa berkomunikasi dengan baik? Tidak. Empati untuk orang lain jangan lupa disertai dengan empati untuk diri sendiri. Sehingga komunikasinya bisa berjalan dengan empati terhadap dia, tapi empati juga terhadap saya, menyatukan apa yang saya inginkan, apa yang dia inginkan dengan tiga tadi. Jadi yang pertama adalah mengerti dengan mendengar, yang kedua menghubungkan, dan yang ketiga adalah mengakomodir sampai akhirnya semua terjadi komunikasi yang baik. Oke, dan itu benar banget, setuju banget aku sama Vena, karena yang namanya asumsi itu jika didiamin dan tidak diklarifikasi itu akan menumpuk dan menimbulkan keresahan, dan itu akan ibaratnya di sini istilahnya double whammy. Udah kita resah, udah kita khawatir, udah kita bingung dengan kondisi yang sekarang ada. Nah, kalau kita ditambah lagi dengan asumsi karena kita tidak memahami atau belum mendapat informasi yang tepat, itu akan menambah daripada keresahan yang kita rasakan sekarang. Dan jujur itu yang saya rasakan di usaha saya di sini, yaitu Dua Coffee, sebuah coffee shop di Washington DC. Pada saat DC Mayor di sini, mereka langsung ketok palu dan bilang bahwa semua eating establishment tidak boleh ada yang buka untuk dine in, tapi hanya bisa take away. Kita semua langsung ibaratnya that was like a big slap in the face. Kenapa? Karena kita itu bukan makanan, kita sebuah coffee shop, dan nggak mungkin kita melakukan seperti curbside pick up atau take away di masa sekarang. Kenapa? Karena ini kan kopi ya. Nah, terus kopi itu kalau misalkan kita delivery aja, kita pesan latte atau pesan cappuccino, pada saat udah sampai ke orangnya, udah dingin, jadi udah nggak enak. Jadi itu bukan option buat kita. Akhirnya kita harus tutup total. Pada saat saya announce itu ke karyawan, saya bisa merasakan keresahan mereka, saya bisa merasakan kepanikan mereka, meskipun reaksinya depan saya itu mereka diam. Nah, jadi intinya pada saat saya merasakan hal seperti itu, wah ini untuk selanjutnya harus menyampaikan sebuah informasi atau sebuah keputusan dengan cara yang bisa membuat mereka nyaman, yaitu the feel good communication in a crisis. Ada beberapa elemen yang akhirnya kita terapkan bersama, yaitu pertama, informasi yang disampaikan itu harus precise. Informasi yang disampaikan itu tidak dilebih-lebihkan. Kita di sini dituntut untuk bisa pandai menyaring. We have to be a great filter. Kenapa? Karena kalau kita menuangkan semua bad news, well we have to agree ini sekarang lebih banyak bad news daripada good news ya, itu akan menambah kepanikan. Dan yang kedua, itu kita coba berusaha untuk balance antara the good news and the bad news. Jadi misalkan kalau kita mau membahas tentang let's say angka kematian, of course that is inevitable ya, itu tidak bisa dihindari, pasti ada aja itu hampir setiap hari, terutama di Amerika. Kita imbangi dengan angka yang sudah sembuh, dan kita imbangi dengan good news, seperti misalkan di Seattle itu ternyata mereka sudah mengembalikan alat medis sebanyak 400.000 ke national supply. Itu artinya di sana sudah membaik, dan that's hope for us gitu. Nah, di luar itu kita juga harus pandai-pandai, jangan langsung gegabah kita forward sebuah berita. Kan kita sekarang udah ini banget ya, di WA group itu kayaknya semua berita semuanya melalui WhatsApp group, semua melalui WhatsApp group. Sebelum kita forward, dibaca dulu. Tapi bukan hanya dibaca judulnya, tapi dibaca juga isinya. Nah, setelah itu kalau misalkan kita sudah verifikasi bahwa itu benar, boleh kita forward. Tapi kalau enggak, kita simpan aja dan kita saring. Nah, itu adalah
untuk menambah tips ke teman-teman bagaimana di masa yang krisis seperti sekarang kita harus pandai-pandai untuk menyaring berita, menyaring informasi, bagaimana kita menyampaikannya agar kita bisa calm and confident pada saat kita menyampaikannya. Nah, sekarang ini dibutuhkan yang namanya calm and confident dan dibutuhkan latihan. Kenapa? Karena kita komunikasinya tidak ketemu. Kita komunikasinya dibatas oleh layar. Nah, ada beberapa kalau memang kita lagi ngajar nih, saya sama Vena, kita suka masukin yang namanya verbal and non-verbal communication. Tapi gimana caranya non-verbal dan verbal communication pada saat kita berada jauh beda benua seperti sekarang? Nah, sama-sama yang pertama adalah harus senyum, harus senyum. Senyum itu teman-teman harus dipaksakan. Kenapa? Karena saya, mungkin Vena juga, kita tuh kadang-kadang mempunyai, I would say di sini istilahnya sebenarnya resting bitch face gitu ya. Itu tapi not trying to be rude, tapi resting face itu seperti ini. Jutek. Itu senyum. Itu jutek. Padahal ini saya merasa udah senyum. Ini saya tidak berusaha untuk jutek atau tidak berusaha untuk kayak memperhatikan orang itu dengan penuh kebencian. Enggak, ini my resting face is like this gitu. Nah, makanya saya harus memaksakan diri untuk tersenyum. Jadi pada saat ada bos telepon atau ada teman menghubungi, teman kantor menghubungi kita lagi di conference call, berusaha pada saat kita pencet join, klik, senyum. Halo, hai, selamat pagi, hai guys, sehat semuanya. Kalau belum giliran kita untuk ngomong, senyum terus. Kenapa? Karena enggak, nanti orang akan, ini orang moodnya lagi seperti apa ya, gitu. Nah, alright, itu yang paling utama adalah senyum. Dan berikutnya adalah step back from the computer. Jangan terlalu seperti ini. Kalau seperti ini nanti orang langsung, oh ada apa tuh? Isinya jidat semua. Jadi segini ya, Fit, gimana sih harus kelihatan pundaknya jadinya gitu? Kurang lebih, jadi seperti ini, make sure headroom-nya juga jangan terlalu mepet, jadi enak nanti pada saat kita komposisinya banyak tuh biasanya kalau kita lagi conference call itu banyak, gitu ya, kotak-kotaknya banyak, make sure mereka itu bisa melihat kita seperti ini, at least setengah badan, like this, gitu, oke. Nah, selain senyum, jangan lupa eye contact. Nah, eye contact itu gimana sih caranya kita eye contact kalau misalkan kita sedang berada di tempat yang berbeda, biasa kita ngeliat mata, eye to eye. Nah, ini sebenarnya ini adalah trik yang baru saja kita pelajari bersama ya sama Vena, tergantung device yang kita gunakan. Kalau kita menggunakan device seperti PC yang posisinya memang di atas kita dan layarnya memang besar, lebih dari let's say 16 inch, dan itu kameranya di atas, otomatis mata kita akan melihat seperti ini. And it doesn't seem like we have that eye contact atau connection dengan lawan bicara. Jadi sebelum kita masuk ke ruangan, sarannya adalah coba kita untuk melakukan tes kamera dulu. Jadi kita lihat enaknya kita mata itu ke arah mana sih gitu. Eye contact jangan lupa. Nah, jadi itu dia, dan karena kita dari rumah, teman-teman ya, memang di rumah itu paling enak kalau kita pakai baju rumah. Apa ya, Ven? Kalau Vena daster. Bisa pakai blazer atau nggak harus blazer juga, tapi yang nyaman dilihat, tapi jangan daster-daster banget gitu ya. Terus abis itu kalau cewek mungkin mau pakai lipstick sedikit boleh gitu. Karena apa? Karena kalau misalkan kita terlihat memang kita ready dan terlihat dari penampilan kita itu representatif, itu juga mencerminkan niat kita atau gesture kita untuk mendengar, dan itu juga akan mencerminkan empati dari diri kita di kondisi yang sekarang sedang bisa dibilang uncertain, unprecedented begitu. Jadi itu the whole package tadi yang Vena bilang, ada empati juga, terus ada juga feel good communication, dan juga ada non-verbal communication melalui device atau melalui media virtual seperti ini. Begitu. Dan juga postur ya, duduknya usahakan seperti ini, tidak naik-naikin kaki atau tidak, kalau misalkan mau ngambil minuman atau makanan boleh, tapi bilang lagi, guys sebentar ya, saya mau ngambil a sip of coffee boleh, tapi kalau bisa jangan sambil ngunyah gitu ya, dikit-dikit boleh, tapi jangan terus-terusan, ntar nggak kedengar lagi mau ngomong apa, gitu. Alright.
Kecuali kalau misalnya lagi hangout ini ya, hangout video conference ya, karena kan sekarang ada tuh Fit yang hangout sambil minum, sambil makan-makan bareng gitu kan. Kita sekarang langsung buka aja Q&A Fit ya. Ya. Oke, kita buka Q&A. Ini ada yang bertanya, jujur saya semakin banyak berkomunikasi dengan adik, maka akan semakin tinggi kemungkinan untuk bertengkar. Wah, sibling rivalry nih ya. Sehingga saya memilih untuk jarang berkomunikasi dengannya. Oh, hanya membicarakan tentang hal yang penting saja. Bagaimana tanggapan Bu Vivit dan Bu Vena mengenai hal ini? Apakah yang saya lakuin sudah benar atau apa yang seharusnya saya lakukan? Terima kasih sebelumnya. Waduh, ini berarti satu rumah tidak saling berkomunikasi secara konstan, tapi malah memilih untuk berkomunikasi dan membicarakan hal-hal yang penting saja. Ini buat Trisha. Sebenarnya kalau saran dari saya adalah harus dimulai dari diri kita dulu sendiri, bahwa kita pengen atau mempunyai niat untuk we want to break the ice. Tapi kita kadang suka gugup atau kadang kita suka bingung sendiri, kita harus memulai dari mana. Sebenarnya karena kita berada di dalam satu atap, coba kita mulai dengan kegiatan yang bukan niatnya untuk ngajakin bicara, tapi niatnya untuk kebersamaan. Yuk kita makan bersama dulu yuk. Atau misalkan, Mbak, kenapa? Bonding, itu dia, bonding, tapi tidak perlu kita harus aiming, oke, harus ngobrol, kita harus bicara. Duduk aja dulu dalam satu suasana, let's say di meja makan atau di sofa sambil nonton TV. Kita mulai dengan kedekatan secara fisik dulu. Nah, dari situ biasanya akan muncul sebuah conversation yang akan di pick up dari kebersamaan secara fisik. Jadi kalau dari aku sih sebenarnya gunakan kesempatan yang kita sedang berada di dalam satu atap bersama keluarga untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang bisa membuat kita dekat secara fisik. Sebenarnya sih salah satunya nih, saya perhatiin kalau anak saya lagi agak sedikit ribut gitu ya, mereka tiba-tiba nonton TV show yang bareng, terus mereka sama-sama berkomentar dan mereka pick up conversation dari situ. Jadi kita mungkin mulai dengan kegiatan bersama di dalam rumah gitu. Kalau dari Vena? Kalau dari aku ini ada ilustrasi, ini aku bersama anak-anak dan juga anak-anak bersama yang dua orang itu kan suka berantem gitu ya sama tuh ya. Tapi aku tuh percaya bahwa dalam komunikasi semuanya itu adalah proses, tidak ada yang instan, dan aku sangat percaya dengan the power of giving. Jadi giving is actually power. What we give is actually, it will be our power, bukan dalam artian bahwa kita akhirnya memberi untuk akhirnya ingin mendapatkan sebuah kekuatan, bukan. Tetapi jika kita memperlihatkan kepada lawan bicara kita, gitu ya, atau siapapun juga yang ingin kita punya koneksi tertentu ya, maksudnya connection dalam artian sebuah hubungan yang baik, apakah itu dengan anggota keluarga dan sebagainya, perlihatkan bahwa saya nggak mau apa-apa, saya cuma mau ngasih aja kok, gitu. Jadi kalau kata Vivit bilang gitu ya, ayo kita makan bersama juga diperlihatkan bahwa ini aku masak ini loh gitu, untuk kamu gitu. Jadi nggak perlu adanya sebuah komunikasi tertentu yang disengajakan gitu ya, tapi intinya adalah aku ingin mengasih, memberi. Oke, itu sih sebetulnya tipsnya yang langsung bisa dipraktekkan. Ini aku langsung ini ya, yang pertanyaan berikutnya ya. Ya. Mbak Vena, mendengar itu susah, apalagi kalau yang harus didengar tidak penting. Bagaimana cara kita berkomunikasi yang baik untuk men-stop lawan bicara yang omongannya sudah tidak relevan? Ada dua jawabannya langsung. Yang pertama, ini biasa di meeting. Kalau di meeting atau misalnya kita memang harus berbicara dengan seseorang dengan konteks tertentu yang kita nggak mau kemana-mana, di depan kita memberikan rules of the game-nya. Jadi disclaimer. Jadi di depan kita memang secara langsung bilang saya ingin membahas mengenai sesuatu dan nanti kita akan bahas ini ya. Jadi di awal dia sudah tahu bahwa yang akan kita bicarakan adalah spesifik mengenai hal tertentu. Tapi yang kedua sebetulnya, nah ini tantangan untuk kita nih. Tidak semua komunikasi itu berjalan mulus. Ada orang yang memang sangat susah diajak komunikasi, ada orang yang sangat susah untuk didengarkan. Tetapi mindset-nya harus dirubah. Mindset-nya itu adalah bukannya setiap kita berkomunikasi harus lancar, bukan. Tapi mindset-nya adalah setiap saya berkomunikasi, saya ingin lebih mengerti mengenai orang ini. Sehingga
investasi saya mendengarkan dia secara terus-menerus itu supaya saya bisa memberikan empati dan juga memberikan strategi langkah komunikasi selanjutnya. Jadi dengan itu kita jadi nggak baper, jadi kayak aduh malas sih ngomong sama dia ya gitu. Jadi pertama oke, aku akan coba dulu nih, ini pertama dipakai disclaimer, Pak, saya akan ngomong mengenai ini dan mungkin kita bisa bahas bagian 2 hal ini ya. Jadi kalau udah mulai kemana-mana, bagaimana dengan yang A, Pak? Gitu. Jadi dia tidak akan merasa bahwa kok kamu ngekat, kan di awal kita udah bilang bahwa kita ingin membahas mengenai spesifik masalah ini. Tapi kalaupun itu berlangsung lama, it's okay karena you will be a great communicator is actually through a lot of process, challenging process. But then if you wanna be someone yang setiap orang kayaknya senang ya ngomong sama dia ya, kuncinya adalah we take time to actually hone the skill. We take time untuk akhirnya bisa menguasai bagaimana untuk cara orang bicara dengan orang ini seperti ini, bicara dengan orang seperti ini. So it's all about mastery. It's not a mundane thing gitu. Itu bukan suatu hal yang rutin, tapi ini ada sebuah skill yang harus di-master gitu. Iya. Dan salah satu skillnya mungkin aku bisa tambahin adalah skill yang mungkin kita pikir itu skill mudah sekali, itu skill oke, I got it, bisa I got this. Tapi pada saat pelaksanaannya suka sulit, yaitu skill the art of listening, mendengar. Itu seperti yang tadi Vena bilang, skill mendengar itu harus jujur. Untuk semuanya itu harus dilatih. Kenapa? Karena kadang-kadang kita itu pada saat kita mendengarkan sesuatu, kita langsung mempersiapkan jawaban yang kira-kira akan membuat gong nih, akan membuat orang ini diam. That's not the case. That's not what we're aiming for. What we're aiming for is to listen first, to understand, to create the empathy, baru setelah itu baru kita bisa membalas. Begitu. Nah, ini ada satu lagi, dan 1, 2, dan banyak sih sebenarnya ini mungkin dan bisa kita kasih disclaimer juga dulu. Rule of the game adalah kami berjanji untuk membalas semua pertanyaan yang diajukan oleh teman-teman karena tugas kita adalah bagaimana kita akan berbagi solusi praktis. Tapi jika waktunya tidak ada, nanti semua pertanyaan ini akan kami jawab di Instagram kami di @vnvcom. Jadi kami akan nanti akan masukkan ke feeds-nya ini pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman di sharing solusi. Nanti bisa datang sana di Instagram kami di @vnvcom. Tapi ini sekarang sebetulnya kita udah berbicara berdua aja nih. Sebetulnya kita pengen mengundang seseorang nih, Fit. Yeah. Yang mengalami sekali di zaman pandemi COVID-19 ini memang harus bekerjanya work from home gitu kan. Tapi bagaimana kalau kita tadi kita sudah bicara mengenai teorinya komunikasinya ini harus baik, harus ada feel good communication, harus ada empathy communication. Penerapannya itu seperti apa? Kita akan panggilkan sebetulnya ini seorang bos muda. Kita panggilkan ya Fit ya. Ini adalah Ricky. Jadi Ricky ini adalah Head of Personal System Category Indonesia, Philippines, dan Pakistan dari HP Indonesia. Coba kita persilahkan untuk Ricky untuk masuk ke sini sekarang. Halo, selamat malam. Hai. Selamat malam. Mas Ricky, perasaan ini saya pagi ya, terang, tapi Mas Ricky di sana malam. Kenapa itu pakai topi, Mas? Malam-malam pakai topi, kenapa, Mas? Kenapa? Oke. Mas? Ya, ini ada ceritanya nih gara-gara work from home 1 bulan lebih ya. Dan kemarin udah mulai gondrong dan saya mesti ngomong di acara ini, jadi saya kepikiran, I should have a haircut, right? Akhirnya saya beranikan diri, kemarin saya coba potong rambut sendiri. Jadi ini newfound skill saya, cuma hasilnya ya gitu jadi deh. DIY, jadi potong rambut DIY. Mas, kalau gitu harus bangga dengan hasil sendiri, coba buka topinya kalau boleh. Oke. Boleh nggak? Oh dibuka loh, beneran loh Fit. Aduh. Wow, keren. Wah, Mas ini hebat sekali. Ini motong sendiri rambutnya ini dengan belajar dari internet. Ya, jadi saya coba shopping online, saya beli cutternya, kemudian lihat di YouTube beberapa tutorial, coba aja. Ini agak-agak sedikit berantakan sih di belakang, cuma ya wis. Di rumah doang kan ya. Yang di belakang sekarang nggak penting Mas Ricky, karena yang penting nggak kelihatan. Oke.
ya kan? Di depan layar, you look very good, jadinya no problem. Langsung aja kita pengen ngobrol sama Mas Riki. Mas Riki ini kan pekerjaannya itu sebagai Head of Personal System kategori Indonesia, Philippines, dan Pakistan ya, di HP Indonesia. Betul. Nah, itu berarti sudah terbiasa untuk berkomunikasi dengan anggota tim dari ya, berbeda negara dan sebagainya. Tapi kan sekarang COVID-19, jadi berarti sudah tidak bekerja lagi di kantor, memindahkan semuanya di rumah. Nah itu gimana nih tantangannya dan apa namanya proses kolaborasinya seperti apa? Atau ya, produktivitas mungkin pertama mungkin produktivitas ya, gimana tuh Pak, terganggu nggak? Ya sebenarnya sih kondisi normal pun dengan sebelum COVID ini pun saya udah bekerja dengan tim dari 3 negara, beda-beda, ada yang beda time zone juga, jadi 50% dari waktu saya di kantor pun sebenarnya almost every day itu saya conference call, ya kan, kemudian virtual meetings, dan setengahnya lagi seperti biasa ya, seperti teman-teman mungkin meeting face to face, ketemu dengan customer, ketemu dengan teman-teman sekantor. Dan dengan kondisi COVID ini ya kita semua dipaksa kerja dari rumah. Saya udah sebulan lebih, dan ya saya realize ketika awal-awal this is going to be serious. Jadi saya benar-benar siapin. Some of the things yang saya lakukan adalah pertama dari sisi device ya, saya make sure saya punya device yang proper, kemudian saya siapin juga tempatnya di rumah ya, satu corner tersendiri di rumah saya siapin benar-benar workdays, coba saya replicate yang ada di kantor. Akhirnya saya bawa pulang tuh monitor saya yang di kantor untuk secondary screen karena I really need that to do multitasking ya. Ya, tentunya saya izin dulu ke kantor ya, jadi nggak nyolong lah ya. Ambil komputer kantor ke rumah. Iya, oke. And other things ya seperti kalau di rumah kan quite noisy ya, kadang-kadang ya ada anak kecil, ada orang-orang yang serumah gitu, tiba-tiba lagi calls ada vacuum cleaner bunyi gitu misalkan. Nah, akhirnya saya coba pakai headset dan pakai notebook yang juga ada beberapa feature yang untuk bantu noise cancellation. Ya, itu dari sisi device menurut saya itu sangat penting ya. Kemudian juga yang kedua, ini ada sedikit out of expectation. Jadi ketika minggu-minggu pertama nih saya work from home, saya pikir okay, I'll going to have a lot of times. I can read my books yang saya udah beli bertumpuk-tumpuk, nggak pernah sempat dibaca gitu kan. Nah, okay, karena saya rumahnya agak jauh gitu dari kantor. Normally saya travel ke kantor itu 1 jam lebih. Oke, sekarang travel time ke kantor yang baru ya itu 1 menit. Nah, saya pikir okay, I'm going to have a lot of time this due to this, right? Nah, karena itu okay, saya coba minggu pertama saya mulai kerja, okay, saya call dari jam 8 pagi sampai jam 8 malam. Second day, another jam 8 pagi sampai jam 8 malam. After a week, oh my God, saya capek sekali gitu. Oke. Non-stop bekerjanya ya. It becomes a new normal. Even dengan kondisi makan siang pun kadang-kadang saya mesti working lunch gitu. Padahal di rumah loh. Even di kantor aja saya masih sempat lunch gitu bareng teman-teman, tapi di rumah kok jadinya begini gitu. Tambah capek. Oke. Ya, second takeaway akhirnya saya pikir okay, I should have a schedule. Oke. Dan ya saya coba setting waktu setiap kali conference call harus ada jeda nih from one call to other calls at least 10 to 15 minutes gitu. Bisa minum dulu, bikin minuman atau snacking sedikit atau stretching lah, at least jalan-jalan sekeliling rumah gitu kan. Jadi supaya nggak terlalu back to back, nggak terlalu tiring juga. Kemudian mungkin buat teman-teman masing-masing kan beda ya ritmenya, set your own pace, set your own schedule. Dan sempatkan juga untuk istirahat, untuk olahraga, dan disiplin karena saya sadar we tend to prolong our call. Normally kalau di kantor ya kita meeting di ruangan setengah jam.
1 jam ya 1 jam. Tapi ketika kita call di rumah agak ngalor ngidul gitu. Kadang-kadang bisa jadi lama gitu. Nah, Iya, iya. oke, get back to that. Jadi fleksibel boleh ya, tapi harus disiplin. Kalau enggak ya kita yang itu akan backfire ke kita sendiri. Itu yang saya rasakan. Ya. Jadi ternyata produktivitas itu juga berkaitan erat ya dengan bagaimana kita mempunyai waktu untuk diri kita sendiri juga. Jadi jangan burn out karena kerja terus gitu ya Mas ya. Oke. Mas berarti itu buku-bukunya makin numpuk ya Mas, dianggurin ya, itu dicuekin ya buku-buku yang udah dikumpulin ya. Oke, jadi sekarang biasa kalau udah malam gini udah selesai, saya tutup laptop, saya udah bisa baca-baca, nonton Netflix dan do other stuff. Kadang-kadang mungkin olahraga, coba short session seperti itu. Jadi I try a lot of new things, termasuk tadi cukur rambut gitu, belajar dari YouTube. Ricky, aku juga mau nanya. Oke, sekarang kan kita udah memindahkan kantor ke rumah. Nah, dan kita sudah berada di platform virtual. Itu bagaimana sih Mas memastikan keamanannya? Oke, ya itu saya rasa satu faktor yang sangat penting juga ya. Kebetulan saya kerja di IT company dan saya merasa we are quite lucky karena saya well equipped gitu ya. Saya udah punya device-nya, mungkin ada beberapa yang saya bawa pulang dari kantor. Tapi bagaimana buat teman-teman yang mungkin terpaksa mesti pakai device pribadi, pakai komputer pribadi gitu untuk kerja, mungkin pakai koneksinya juga koneksi yang internetnya yang pas-pasan seperti itu harus gimana. Security akan menjadi satu faktor yang sangat penting karena kita nggak berada di secured connection kantor kita, we move to another network yang mungkin nggak se-secure yang ada di kantor, jadi peluang-peluang terjadi hacking atau misalkan phishing atau misalkan ada orang iseng lah, misalkan kayak sekarang kita lagi ngomong bisa aja ada yang lagi liatin nih kamera saya gitu. Nah, sebagai contoh as simple as kayak kita punya notebook, kita pasangin kill switch atau notebooknya udah dilengkapi dengan penutup kamera misalkan. Kalau nggak punya ya kita selotip aja udah gitu. Itu kadang-kadang itu akan sangat membantu ya kan. Kemudian beberapa feature-feature yang ada di device kita coba pakai ya, misalkan VPN kalau kita nggak merasa secure dengan network yang kita punya, coba pakai VPN-nya kantor, kita coba connect pakai itu. Dan beberapa feature yang lain seperti kalau di HP kami juga menawarkan ke user itu ada feature yang namanya HP Share Click Pro, bisa dipakai free ya di HP dan non HP produk itu hingga 30 September. Ya, jadi buat teman-teman yang kerja di rumah yang bingung nih mau pakai software apa nih, kita punya gitu dan kita bagikan secara gratis untuk sementara waktu untuk bantu teman-teman juga. Ini kita bisa kasih linknya juga sih. Ini linknya itu adalah di Bitly HP Secure Click Pro gratis itu ya berarti ya. Oke, dan terakhir bagaimana kolaborasi tetap terjaga ya Mas ya. Ini kita mungkin bisa dijelaskan secara singkat aja gimana tuh kolaborasinya supaya tetap terjaga. Oke. Saya dengan tim saya memang sebagian ada di Jakarta, sebagian ada yang di Singapura, di Filipina. Kita keep connected ya every day. Kita punya beberapa channel untuk kita komunikasi selain meeting face to face dan meeting virtual. Sekarang 100% kita move ke virtual ya. Kita juga punya grup WhatsApp ya, kita pakai itu. Kemudian yang saya coba ya ke tim saya itu adalah kita coba bikin beberapa informal session untuk let's say selesai meeting sore kita bikin satu sesi, mungkin sesi drinking gitu, sesi minum-minum gitu kayak kita santai-santai ya virtual drinking gitu, kita cerita-cerita. Kemudian kemarin juga saya sempat akhirnya dapat beberapa cerita dari tim saya, ada yang ibu rumah tangga gitu kesulitan gitu karena sekarang menjadi work from home, seakan-akan ya kayak stay at home mom gitu kan, jadi double pressure, sementara dia mesti kerja, di sisi lain physically dia di rumah dan harus kayak ngurusin anak, ngurusin suami dan lain-lain lah.
cerita-cerita seperti itu akhirnya muncul gitu dari tim members yang lain juga ada gitu. Jadi kita coba encourage each other, ya care for each other untuk bisa coba dengerin oke keluh kesahnya dari tim members, dan itu akan sangat membantu juga untuk tim bonding gel in together. Ya. Oh, itu Dan bagus banget. Kalau misalnya komunikasi yang dilakukan secara remote itu bukan hanya melulu membahas mengenai pekerjaan, tapi juga mengenai kehidupan. Jadi kehidupan yang kemudian juga tahu sama tahu, saling support, itu membuat akhirnya teamwork menjadi lebih kompak dan kompak juga mengerjakan pekerjaannya. Terima kasih kalau gitu Mas Riki atas ceritanya sih pada malam hari ini ya. Kita jadi punya harapan gitu ya, bahwa dengan sebuah komunikasi yang baik, dengan tadi ya dari awal bahwa ada produktivitas yang juga menjaga waktu kita juga, dipisahkan dengan pekerjaan, kemudian juga dengan keamanan, dan tadi terakhir bahwa kita juga dalam melakukan komunikasi dengan rekan sekerja bukan hanya pekerjaan saja, tapi juga kehidupan yang lain, saling mendengarkan, itu akhirnya bisa membuat working from home menjadi bahagia dan nyaman. Oke, terima kasih kalau gitu Mas Riki. Itu ada tambahan tadi untuk yang tadi gratis itu ya, berarti ya ada fitur HP gratis untuk melindungi para pengguna dari ancaman keamanan di web, itu bisa di bit.ly HP SureClick Pro gratis itu. Ya, dan ada satu lagi juga bisa mengunjungi bit.ly/HP4 ya, HP4B Indo. Itu adalah untuk memberikan atau membagi informasi, wawasan, solusi, dan juga layanan. Begitu. Oke, Mas Riki, terima kasih kalau gitu, Mas Riki. Alright, bye. Bye. Wah, itu banyak sekali tadi tips mengenai bagaimana kita tetap menjaga atau kita bisa tidak memberikan informasi yang nantinya akan disalahgunakan oleh pihak lain begitu. Itu tadi platformnya udah dijelasin sama Mas Riki ya. Oke, ini juga pertanyaan sebenarnya banyak nih untuk Mas Riki tadi. Tapi mungkin nanti bisa ke link yang tadi kita sudah share bersama, dan salah satunya adalah HP SureClick Pro gratis. Betul. Tadi jadi kepikiran sih sebetulnya ya. Ini kalau kita ngobrol nih ya, video kan, selalu pakai video kan ya. Ini ada yang merekam nggak sih dari luar sana gitu? Ini gitu. Ya kan? Jadi gimana sih caranya? Nah, itu kalau masalah teknis ini memang kita harus memang harus nanya lagi nih ya. Sekarang aku tuh mau ngundang lagi nih Pak Poni ya, dari selamat malam. Pak Poni, aku langsung aja nanya sama Pak Poni nih ya, karena kan aku silakan. kalau nanya sama Pak Poni, buat teman-teman yang di Sharing Solusi, jadi ketika kita melaksanakan semua ini, kita juga dalam sebuah pertanyaan, ini kita melaksanakan ini dilihat oleh orang-orang aman kan ya, makanya kita selalu ke VCMan untuk nanya, ini aman kan Pak Poni ya, ini kita nggak ada yang tiba-tiba merekam terus mengambil data-data kita dan sebagainya. Jadi sebetulnya gimana sih Pak, aman nggak sih yang namanya video calling ini? Baik, ya, sebelum kita bicara ke sana, sebenarnya kita perlu menjelaskan, perlu mendefinisikan dulu ya. Aplikasi atau teknologi ini sebenarnya ada aplikasi untuk komunikasi dan aplikasi untuk kolaborasi. Sebenarnya kita ini perlu bersyukur ya, dalam tanda kutip bersyukur bahwa pandemi ini terjadinya itu sekarang ya. Coba kita bayangkan ini terjadinya 10 tahun yang lalu ya. Teknologi infrastruktur juga belum matang ya. Biaya online juga masih sangat tinggi ya. Mungkin hal-hal seperti sekarang ya, work from home akan sangat sulit diterapkan. Ojol juga belum ada gitu ya. Ya. Nah, tapi kalau aplikasi untuk komunikasi itu lebih kepada memfokuskan bagaimana sebuah komunikasi itu bisa efektif. Jadi chatting, audio call, video call ya, telepon, dan juga ya sedikit sharing file ataupun dokumen. Nah, tapi kalau tujuannya untuk keamanan, kita perlu memakai aplikasi kolaborasi. Kolaborasi itu bedanya dengan komunikasi adalah aplikasi kolaborasi ini itu didesain sebenarnya untuk satu tim itu menyelesaikan satu pekerjaan. Jadi bukan hanya faktor komunikasinya saja yang diperhatikan, tapi juga
bagaimana suatu file itu di-sharing, bagaimana kemudian dokumen itu disimpan, sampai kendali kepada lobby meeting, siapa yang boleh join, ya, siapa yang boleh sharing konten, ya, dan bahkan akses rekaman pun bisa diatur, bisa dibatasi. Nah, jadi itu yang membedakan. Jadi satu yang komunikasi, satu kolaborasi. Kalau yang komunikasi itu contohnya apa tuh? Misalnya apa Skype gitu ya? Nah, betul. Jadi kalau aplikasi untuk komunikasi, salah satu contohnya bisa seperti Microsoft Skype ya dan banyak yang lainnya. Sedangkan kalau untuk kolaborasi, contohnya adalah ya Microsoft Teams. Seperti yang sekarang teknologi yang kita pakai ini untuk 3 hari nih kita sharing solusi itu menggunakan Microsoft Teams. Ya, kolaborasi untuk keamanan. Jadi kita memastikan semuanya aman. Ya. Oke, dan nah itu Pak, langsung kita ke solusi praktisnya, karena ini kan semua dipakai. Jadi semua, kenapa kita akhirnya menghadirkan Pak Poni juga pada malam hari ini, karena kita betul-betul ingin tahu, kita melakukan sekarang semua rapat, semua bahkan berkumpul dengan keluarga juga memakai device seperti ini, platform seperti ini, Microsoft Teams gitu misalnya. Bagaimana caranya memastikan kita itu melakukan semuanya dengan aman sebelum ketika melakukan sampai sesudahnya, gitu Pak. Baik. Nah, kalau untuk persiapan ya kita bilang, jadi semuanya yang paling penting itu selalu persiapan. Ya, paling penting ya. Kalau persiapannya semuanya baik, maka harusnya semuanya aman ya. Nah, dalam persiapan ini selalu kita memastikan aja perangkat dan akun. Keamanan perangkat dan keamanan akun itu selalu menjadi dua hal yang selalu kita bisa perhatikan. Keamanan perangkat itu sederhananya selalu kita hanya perlu mengingat ya sebenarnya. Paling penting itu ada 3 hal yang selalu harus up to date ya sebelum kita melakukan kolaborasi ataupun meeting dan dalam bekerja ya menggunakan teknologi, yaitu operating systemnya, apapun itu, Windows, Mac, Linux sekalipun, pastikan dia selalu up to date ya. Kemudian antivirus yang kita pakai, apapun itu selalu up to date dan aplikasinya sendiri. Jadi aplikasi misalnya seperti Microsoft Teams dan Skype, pastikan itu selalu up to date. Kenapa? Ini sangat penting karena bisa dibilang hampir di atas 95% kejadian hacking ataupun data application breach, data breach hacking, itu selalu mengandalkan kepada informasi celah keamanan yang sebenarnya sudah disampaikan oleh sang pembuat software sebenarnya. Jadi hacker itu cuma berusaha paling cepat tahu dan sebelum user itu melakukan upgrade, dia memanfaatkan hal itu. Nah, jadi kalau kita memastikan semuanya up to date, ya itu sebenarnya sudah aman. Yang kedua ya akun kita ya, akun kita pastikan ya kita tidak pernah memberikan institusi pun tidak akan pernah meminta PIN ataupun OTP dan sebagainya. Jadi pastikan akun itu jika kita mendeteksi ada sesuatu yang mencurigakan, kita segera ganti password. Dan kalau ganti password, ingat jangan pernah ganti melalui informasi yang muncul dari email. Jangan klik linknya. Jadi misalnya, ya kalau misalnya tiba-tiba kita diberitahu, wah ini akunnya karena akun ya Teams kita atau apa dihack orang misalnya, segera ganti password di link ini. Jangan lakukan itu. Jangan lakukan itu. Panggil browser. Ya, kunjungi saja website langsung ke tempatnya, ganti password di sana. Nah, karena banyak sekali ya tipu-tipu lah istilahnya ya, yang berusaha memanfaatkan hal itu ya. Nah, kemudian pada saat kita berkomunikasi, itu sih sebenarnya yang penting tidak men-share informasi-informasi yang kredensial tidak perlu aja ya. Saya sendiri selalu memberikan tips kalau mau bikin password ya, jangan pernah memakai informasi yang pribadi yang orang udah tahu, tanggal lahir saya sendiri, tanggal lahir keluarga saya pun saya nggak pakai. Nah, kalau perlu pakailah ya tanggal lahir dari seseorang teman yang nggak gitu kita kenal, tapi kita kebetulan tahu tanggal lahirnya dan dikombinasikan dengan berbagai. Oh gitu. Dan kalau misalnya setelahnya Pak Poni gimana tuh kalau setelahnya supaya aman gimana? Nah, kalau setelahnya sudah aman, yang paling penting ya udah. Kalau persiapannya sudah oke, perjalanan juga, maksudnya selama memakai juga udah aman, maka sebenarnya pada saat selesai yang penting bersih-bersih aja, ya memastikan tidak ada data tercecer dan sebagainya. Dan ada satu tips yang sebenarnya penting ya berhubungan dengan ini, yaitu memastikan kita sendiri itu selalu tahu di mana data kita itu disimpan di komputer dan HP kita, ya selalu terbackup, ya karena kalau suatu komputer atau HP itu sudah taruhlah ada tanda-tanda dihack nanti, maka paling mudah sebenarnya adalah merefresh ulang, menginstal ulang. Nah, kalau kita sendiri nggak gitu tahu nih saya simpen datanya di folder mana ya. Jadi setiap kali mau install ulang komputer itu pasti selalu nggak jadi.
Oh, karena Batal ya. iya, Karena iya, iya. ya karena tidak tahu datanya itu udah di mana aja, udah di backup apa belum, seperti itu. Jadi kita juga harus organize gitu ya. Pastiin bahwa semua folder-folder itu terbackup secara rutin ya. Sekarang kan layanan cloud sudah banyak banget ya, backupnya nggak harus selalu ke eksternal hard disk ya. Kita bisa nyalakan saja automatic backup cloud gitu. Ya apapun layanan cloudnya. Baiklah, itu nih. Itu dia tipsnya banyak sekali, dan ini saya belajar baru juga. Yang pertama sebelumnya itu harus update, jadi kalau emang diminta update harus klik OK, biarkan untuk update overnight untuk operating systemnya, untuk antivirusnya juga, lalu pada saat kita melaksanakannya jangan memberikan credentials ya Pak Poni ya, pada saat kita melakukan hal tersebut. Terus itu untuk password juga jangan yang mudah ditebak. Dan yang terakhir, jangan lupa tadi kan ya, kita harus tahu di mana semua file kita tersambung dengan cloud juga, sehingga kalau misalnya tadi ada tanda-tanda bahwa itu akan dihack yang aneh-aneh gitu ya Pak Poni ya, berarti langsung di reinstall ulang aja semuanya supaya akhirnya aman semuanya gitu ya Pak. Betul, ya, jadi perhatikan selalu unusual activity. Baik. Ya, jadi kalau tanda-tanda misalnya kena hack itu yang paling penting tuh common sense saja. Kita pastikan ya, secara unusual activity itu contohnya tiba-tiba ada browser tambahan lah di ada toolbar tambahan di browser kita masuk ke panggil browser tahu-tahu di open search engine sendiri ya, atau yang paling penting tiba-tiba kita gagal login ya ke suatu akun kita, segera kita ganti login kita ataupun melakukan reset password. Iya. Pak Poni, terima kasih sekali pada malam hari ini dari PCman. Terima kasih atas juga bantuannya ya untuk kita menyelenggarakan sharing solusi ini juga. Dan Pak Poni selalu sehat, stay healthy. Amin, amin. Terima kasih ya Mbak Vivi juga, Mbak Vena. Makasih. Terima kasih banyak Pak. Baik. Saya Pak Poni. Selamat malam. Dadah. Oke, nah ini sepertinya itu sudah wrap up dari session kita kali ini. Tapi ini masih banyak yang bertanya, maka sekali lagi ada yang langsung nanya kan nama IG-nya itu apa untuk merespon semua pertanyaan tadi. Bisa langsung IG itu langsung ke @vnvcom. Jadi @vnvcom. Di situ akan langsung dijawab oleh Vivit dan juga oleh saya, oleh Vena. Kita akhiri dulu dengan sesi bahagia dengan komunikasi. Kita ketemu lagi saat lagi. Bye.